Halo, selamat malam pemirsa. Sebanyak 55 kepala daerah yang tergabung dalam Partai PDI Perjuangan hingga hari ketiga retret ini masih juga belum hadir. Padahal mereka diminta untuk terus bersiaga di sekitaran lokasi yang tak jauh dari lokasi retret, yakni di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sementara untuk Gubernur Jakarta Pramono Anung ini disebut menjadi utusan dari perwakilan PDI Perjuangan yang akan menjalin komunikasi dengan pemerintah. Lantas, akankah misi dari Pramono Anung dan juga Mendagri ini berhasil, dan kapan kira-kira PDI Perjuangan ini akan bergabung retret di Akmil Magelang? Itu yang akan juga kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Ya, dan saya Mari Asgaf. Kami pun juga akan hadirkan informasi terbaru nanti dari wilayah Bandung Barat, Jawa Barat, di mana ada seorang siswa SMK yang tewas usai berlatih adegan di pentas teater dan juga menggunakan sebuah pisau asli. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama pemirsa. Petugas gabungan masih berusaha mencari korban dan mengevakuasi truk yang membawa 36 penumpang yang terjebur ke sungai di Kabupaten Pelalawan Riau. Kecelakaan terjadi pada Sabtu sekitar pukul 10 pagi pemirsa, saat truk kol diesel yang membawa 36 penumpang yang merupakan karyawan PT ERB yang sedang berlibur membawa keluarga ini. Total ada 36 penumpang tersebut termasuk orang dewasa dan anak-anak. Tim penyelamat pun terus berupaya mencari para penumpang yang masih hilang dengan menggunakan perahu karet, di mana petugas berusaha mencari korban yang masih belum ditemukan. Tim gabungan juga kemudian mengerahkan penyelam untuk mencari korban, di mana petugas juga berusaha mengevakuasi truk tersebut menggunakan tali dan juga alat berat. Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan karyawan PT Rio Andalan berhasil menyelamatkan 13 penumpang, namun 3 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara 20 orang penumpang lainnya pun masih dalam proses pencarian. Tim penyelamat terus berupaya mencari para penumpang yang hingga kini masih hilang. Hingga saat ini penyebab kecelakaan pun masih dalam proses penyelidikan polisi. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga mengevakuasi satu unit mobil minibus yang tercebur ke dalam aliran sungai Citarik Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akibat kecelakaan tunggal. Dengan menggunakan alat seadanya, warga pun berusaha menyelamatkan sopir beserta mobilnya yang terseret arus air sungai Citarik. Mobil ini tercebur ke sungai pemirsa akibat kesalahan pengoperasian transmisi kendaraan Matic saat hendak memarkirkan mobilnya. Mobil sempat terseret arus sekitar 50 meter dari titik awal jatuh. Proses evakuasi melibatkan puluhan warga dan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sang sopir berhasil diselamatkan. Seorang oknum anggota TNI tewas dalam perkelahian di sebuah tempat hiburan malam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Minggu dini hari. Ya, berdasarkan keterangan warga, pemirsa, tewasnya oknum anggota TNI di tempat hiburan malam di Jalan Dompak, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Riau termasuk berawal dari perkelahian sekelompok orang di dalam kafe dan kemudian berlanjut hingga keluar kafe. Selain menewaskan seorang anggota TNI, sejumlah korban lainnya juga mengalami luka dan kini dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut. Hingga siang tadi, sejumlah polisi militer dan polisi pun masih terus tampak berjaga di lokasi kejadian. Lokasi pun juga telah dipasangi garis polisi militer serta masih terlihat bekas ceceran darah di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini memang belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait dengan peristiwa ini.
Pemirsa, diduga jadi korban perampokan, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dengan beberapa luka di tubuhnya. Sedangkan anak korban mengalami luka di bagian kepala dan kemudian harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kejadian ini diduga aksi perampokan pemirsa yang berujung hilangnya salah satu nyawa penghuni rumah terjadi pada Minggu dini hari. Kasus pembunuhan ini diketahui tetangga korban setelah mendengar suara gaduh dan rintihan meminta tolong yang berasal dari rumah korban. Setelah diperiksa, warga menemukan seorang wanita berinisial K tergeletak di ruang tamu dalam keadaan tewas bersimbah darah. Sementara itu sang anak, DPK, menderita luka-luka di bagian wajah dan kepala. Kapolsek Kuta Selatan, Kompol Igusti Yudhistira menjelaskan bahwa korban diduga meninggal akibat kehabisan darah setelah beberapa luka tusukan yang ia terima. Dan untuk mengusut kasus ini, sejumlah saksi tengah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Reskrim Polsek dengan dibantu Polresta Denpasar. Kasus ini masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian pemirsa untuk menguak motif dan memburu pelaku. Kita ke informasi lainnya pemirsa, memasuki hari ketiga retret, kepala daerah hari ini mengikuti apel pagi di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sekolah, retret Magelang, hormat! Para kepala daerah mengawali hari ketiga retret dengan melaksanakan apel terpimpin di bawah arahan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Setelah mengikuti apel dan sarapan pagi, para kepala daerah melanjutkan sesi ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, mereka menjalani rangkaian pembekalan dengan Lemhanas, materi penguatan kewaspadaan nasional dalam bernegara. Kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Kita sekarang ini tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar. Atau sebagian masyarakat kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Di Jakarta itu ada lapangan golf kesukaannya Pak Gubernur Jawa Tengah. Namanya River Side. Kalau di Indonesia kan apa artinya? Perumahan di pinggir kali. Kalau ditanya Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di pinggir kali. Sore harinya, pembekalan oleh Kementerian Keuangan dengan tema efisiensi anggaran termasuk anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025. Sejumlah kepala daerah menyampaikan kesiapannya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Ya, hari ini merupakan hari ketiga gelaran retret bagi seluruh kepala daerah. Langsung saja kami akan bergabung dengan rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang berada di Akmil, Magelang, dan rekan kami Felicia Melinda yang berada di Tengku Umar, Jakarta Pusat. Kita ke yang jauh terlebih dahulu. Ardo, bagaimanakah situasi hari ini? Kegiatan apa saja yang kemudian dijalani oleh para kepala daerah di sana? Baik, terima kasih dan selamat malam Mereka Segaf dan juga pemirsa. Memang untuk rangkaian hari ketiga retret kepala daerah atau orientasi kepala daerah yang diikuti oleh total 450 kepala daerah ini masih berlangsung hingga sore hari, hingga malam hari ini. Bahkan sekitar 15 menit yang lalu baru selesai pembekalan atau juga pematerian dari Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas yang tadi berlangsung di sejumlah ruang kelas, termasuk salah satu di Balai Utama di ruang Sudirman di belakang kami.
Meski layar Anda gelap, namun belakang kami ada ruang kelas yang cukup besar berwarna putih di temboknya untuk kemudian diisi tadi oleh Lemhanas untuk memberikan pemaparan terkait nilai-nilai nasionalisme kepada para kepala daerah. Dan tadi juga Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama Gubernur Lemhanas Aceh Hasan tadi meninjau langsung proses diskusi antar kelompok yang berlangsung cukup panas. Memang terasa dari beberapa poin-poin yang saling melempar gagasan dan juga diskusi yang berlangsung dalam kelompok-kelompok kecil. Dan saat ini sedang masuk ke tahap atau babak istirahat sholat makan, lalu nanti sekitar pukul 7 malam akan juga dilanjutkan dengan agenda diskusi bersama Kementerian Keuangan, dan tentunya ini membahas soal beberapa aspek terutama mengenai mekanisme efisiensi anggaran maupun juga penggunaan atau juga alokasi APBD kepada 450 kepala daerah yang hadir. APBD ini memang menjadi salah satu yang terdampak efisiensi dan menjadi faktor yang cukup penting untuk kemudian diserap oleh para kepala daerah. Dan berbicara soal kepala daerah, memang tadi juga Bima masih menyampaikan masih ada 47 kepala daerah yang tidak ada kabar ataupun penjelasan mengapa kemudian tidak hadir, dan hal tersebut tidak dikonfirmasi memang apakah ke-47 semua dari PDI Perjuangan, namun Bima mempersilahkan pada publik untuk menilai apakah memang 47 merupakan sepenuhnya kader PDI Perjuangan atau bukan. Namun yang jelas dari yang berlangsung saat ini masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir, dan Bima menekankan bahwa para kepala daerah untuk mengirimkan wakil ataupun juga sekda kemudian untuk mengikuti rangkaian retret karena membahas berbagai hal termasuk koordinasi dan juga komunikasi mengenai anggaran, kemudian soal birokrasi dan beberapa hal lainnya yang menyangkut hubungan antara pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat, termasuk para menteri yang juga akan mengisi diskusi. Total ada 30 menteri dan juga 10 kepala lembaga yang akan mengisi, termasuk ada Menkyu dan juga Lemhanas. Dan besok rencananya ada beberapa menteri-menteri lain dari Kabinet Merah Putih yang akan turut serta kemudian menggembleng dalam tanda kutip seperti kata Presiden Prabowo kepada para kepala daerah khususnya terkait alokasi anggaran maupun juga beberapa mekanisme soal birokrasi ataupun juga komunikasi antara pemerintah daerah juga pemerintah pusat. Sementara demikian dari Magelang, Jawa Tengah, kembali ke Jakarta. Jumlah agenda yang padat masih terselenggara ya di hari ketiga retret ini, dan tadi sudah disebutkan oleh Ardo juga bahwa masih ada sebagian besar begitu ya dari kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan ini masih belum hadir retret. Kita akan langsung bergeser ke Felicia yang sudah berada di Tuku Umar, kediaman dari Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Selamat malam Felicia, apa agenda yang saat ini berlangsung dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Ya Tiara dan juga pemirsa, untuk situasi dan juga kondisi terkini di rumah atau kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri, memang ini kami masih terus memantau siapa saja yang datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri tepatnya di Jalan Tengku Umar nomor 27A Menteng Jakarta Pusat. Namun sejak tadi siang ini sudah ada beberapa kader PDIP yang juga hadir di sini, yakni diantaranya ada Ketua DPP PDIP yang juga pimpinan di Komisi 10 DPR RI yakni Esti Wijayanti yang tadi hadir pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga disusul oleh Syukur Nababan yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang keanggotaan dan organisasi pada pukul 12.48 waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi ada sejumlah mobil yang keluar masuk, ini mungkin bisa dihitung ada 9 mobil yang keluar masuk ke kediaman Megawati Soekarno Putri. Namun di sini kami belum bisa mengonfirmasi siapa saja tokoh-tokoh atau kader-kader PDIP tersebut karena memang ini tidak memberikan komentar atau tanggapan apa-apa dan juga tidak membuka kaca mobilnya, sehingga kami belum bisa memastikan siapa saja yang hadir selain 2 nama tadi. Kemudian tadi Esti Wijayanti dan juga Syukur Nababan pun pas ditemui oleh awak media ini juga enggan memberikan komentar mengenai apa yang dibahas di dalam bersama Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Dan pemirsa, memang sejak kemarin ini elit PDI Perjuangan hilir mudik datang ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, yang mana ini merupakan buntut dari ditetapkannya atau ditangkapnya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Dan kemarin juga ini sudah ada beberapa tokoh yang sebelumnya sudah hadir, yakni Adiana Pitupulu, kemudian ada Ronita Lapesi, ada Bintang Puspayoga, dan juga sejumlah kader PDIP lainnya. Dan ini pemanggilan yang dilakukan terhadap kader-kader PDIP ini juga merupakan buntut dari ditangkapnya Hasto Kristianto oleh KPK, dan ini akhirnya berpengaruh kepada
kepala daerah yang juga terpilih, yakni beberapa kepala daerah dari kader-kader PDIP yang mana untuk menunda mengikuti kegiatan retret yang dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Sampai saat ini kami masih terus menunggu kader-kader yang berada di dalam. Ini sebenarnya apa yang dibahas di dalam, dan juga kami masih menunggu siapa lagi nantinya kader PDIP yang akan hadir di kediaman Megawati Soekarno Putri. Nantinya kami akan informasikan lebih lanjut kepada pemirsa TV One semua. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Ya, Felicia masih menunggu nanti apa informasi yang bisa didapatkan dari sana. Tapi apakah kemudian Anda juga memiliki informasi? Karena sejumlah kepala daerah yang memang sudah beranjak menuju ke Magelang ini kan masih kemudian ditahan terlebih dahulu di wilayah Magelang untuk tidak masuk ke area retret di Akmil Magelang. Kapan kemudian mereka diperbolehkan atau kemudian diizinkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk masuk ke area retret? Ya, untuk informasi lebih lanjut mengenai kapan pastinya ini kami masih belum menerima informasi secara pasti apakah nantinya kapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memerintahkan kepada kader-kadernya untuk mengikuti retret. Namun menurut informasi dari Bupati Tapanuli Tengah dari kader PDIP yakni Masinton Pasaribu ini mengatakan bahwa beberapa kader PDIP juga patuh terhadap kegiatan tersebut, sehingga ada beberapa kader PDIP yang juga mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih. Demikian, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelina melaporkan langsung dari Tengku Umar, Jakarta, dan sebelumnya ada Yohanes Leonardo dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, kami akan hadirkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, pemirsa, hingga hari ketiga retret, para kepala daerah kader PDI Perjuangan belum juga masuk ke area retret. Apa yang membuat PDI Perjuangan bimbang melepas kader kepala daerahnya untuk ikut retret, padahal mereka sudah siap di luar Akmil? Kami akan membahasnya, pemirsa, dalam dialog dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Sebanyak 47 kader PDI Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah telah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah sejak Sabtu kemarin. Mereka tengah bersiaga untuk ikut retret meski belum menentukan kapan mereka akan masuk ke area Akademi Militer. Para kepala daerah tersebut kini tengah menunggu arahan dari DPP PDIP di Jakarta terkait waktu untuk masuk ke arena retret. 47 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 45 bupati serta wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Gubernur Jakarta Pramono Anung disebutkan menjadi perwakilan PDIP untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait retret kali ini. Di hari ketiga retret, 47 kepala daerah kader PDI Perjuangan belum juga masuk ke area retret. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pihaknya masih menunggu kehadiran para kepala daerah dari PDIP tersebut. Dan secara kekeluargaan kami memberikan opsi-opsi apabila masih memungkinkan untuk bergabung segera, tentu di sini sangat terbuka. Tetapi kemudian apabila memutuskan hal lain begitu, ya kami mengharapkan untuk segera saja mengirimkan wakil kepala daerah agar apa yang ada di sini juga bisa ditangkap oleh teman-teman di daerah untuk bisa disampaikan nanti kepada kepala dinas, teman-teman DPRD dan semua. Jadi sampailah materinya. Tetapi apabila wakil kepala daerahnya nggak bisa, ya bisa juga digantikan oleh sekretaris daerahnya begitu. Yang penting ada perwakilan dari kota itu dan nggak kosong begitu. Itu kalau kemudian tidak bergabung dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan instruksi agar para kepala daerah PDIP menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang. Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lantas, bagaimana hasil komunikasi Pramono Anung dengan Kementerian Dalam Negeri?
Lalu, kapan kepala daerah dari PDIP akan mulai masuk ke area retret? Betulkah sikap Megawati terkait retret kepala daerah menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini? Baik, 47 kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai kepala daerah ini belum juga bergabung retret di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa, meskipun ini sudah memasuki hari ketiga. Kemarin konsolidasi ini sudah dilakukan. Lantas apa yang kemudian ini membuat hari ini, hingga hari ini setidaknya kebijakan ini masih belum diturunkan dan juga arahan maupun juga izin masih belum diperuntukkan. Padahal mereka semua kader PDI Perjuangan ini sudah berada di sekitaran Magelang, Jawa Tengah. Kami akan membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah berada di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio sudah hadir Prof. Henry Subiakto yang merupakan Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Erlangga. Selamat malam, Prof. Henry. Selamat malam, Mbak. Sehat ya, Prof ya? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian di sambungan Zoom juga sudah tersambung bersama kami Prof. Burhanuddin Muftadi yang merupakan analis politik. Selamat malam, Prof. Burhan. Apa kabar? Malam, Tiara. Baik, alhamdulillah. Baik, kami akan langsung sapa juga Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Pak Wamen. Ini baik. belum. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam semuanya. Saya akan mengarah ke Prof. Henry terlebih dahulu. Ya. Prof. Henry, kalau tadi kita sudah lihat ya bahwa memang retret ini memasuki hari ketiga, sejumlah agenda sudah dilangsungkan secara padat begitu ya. Masukan-masukan, kemudian juga materi-materi. Nah, apa yang kemudian ini ditunggu oleh PDI Perjuangan memasuki hari ketiga ini, padahal kita ketahui konsolidasi ini sebenarnya sudah dilakukan kemarin, Prof. Iya, sebenarnya posisi PDIP atau PDIP ya, PDI Perjuangan ini pada posisi yang agak sulit. Dia harus tegas karena menghadapi perkembangan politik kemarin ya, baik itu terkait dengan Pak Hasto yang ditahan, kemudian terkait dengan adanya demo-demo besar. Mereka harus mengambil sikap yang tegas, ada di pemerintah atau berada di posisi yang di luar pemerintah. Tapi juga posisinya berat. Kalau terlalu keras, itu resikonya adalah kader-kader mereka ini bisa jadi nanti akan kesulitan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat. Apalagi kalau terkait dengan anggaran pusat ya, kemudian terkait dengan persoalan hukum. Karena kita tahu bahwa hukum di era sekarang seringkali menjadi tool of political engineering gitu kan. Ini kan yang sering dilihat masyarakat kan seperti itu. Nah, mau tidak mau lalu sekarang harus posisinya jelas nih Bu Mega ini. Dia harus ada di luar pemerintahan, tetapi juga harus mengakomodir jangan sampai kader-kadernya seolah-olah dikorbankan untuk menjadi pion-pion yang melawan pemerintah pusat. Makanya ketika ini nggak jelas, itu justru menguntungkan dari para kader. Menguntungkan kader PDI Perjuangan? Oh iyalah, di satu sisi mereka udah datang ke Magelang, berarti mereka itu menunjukkan ada pesan bahwa mereka mengikuti perintah pemerintah pusat, kan begitu kan? Tapi di sisi yang lain dia tidak masuk karena mengikuti arahan dari ketua umum. Artinya ada loyalitas. Sehingga mereka ini ada di posisi yang sama-sama dekat, baik itu di pemerintah pusat maupun juga di PDIP. Ini menyebabkan bahwa mereka tidak bisa dipersalahkan, kan begitu. Seolah-olah nunggu arahan dari Bu Mega. Sementara Bu Mega kelihatan bahwa dia ada di posisi yang berbeda dengan pemerintahan. Dan ini satu-satunya ketua umum yang tidak atau berseberangan atau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Dia dikeroyok oleh banyak sekali partai politik, bahkan mungkin juga dikeroyok oleh buzzer-buzzer kalau di media sosial begitu kan. Tapi Bu Mega satu-satunya atau partai satu-satunya. Sehingga di sini sebenarnya PDI bisa saja kalau dia memainkan political game ini dengan baik, mereka-mereka yang mengkritisi pemerintah, mereka-mereka yang ada di luar pendukung pemerintah, itu nantinya justru akan mau tidak mau sekarang partai yang di luar pemerintahan cuma PDIP kan begitu. Ini peran PDIP bisa cukup besar ke depan karena kita tahu bahwa mohon maaf kalau saya mengatakan yang sekarang pro pemerintah dan yang anti pemerintah itu boleh dikatakan hampir terbelah. Besarnya hampir sama, bahkan mungkin bisa saja yang anti pemerintah walaupun risetnya mengatakan 80%, bisa saja itu juga lebih besar juga bisa. Nah, ini adalah potensi yang bisa diambil oleh PDIP. Kalau dulu
Mungkin ada partai-partai lain, tapi kan partai-partai lain kan nggak jelas posisinya. Hanya PDIP yang nampaknya jelas. Itu yang bisa saya lihat. Oke, baik. Saya ke Pak Wamen terlebih dahulu. Sudah tersambung ya, Pak Wamen ya? Selamat malam, Pak Wamen. Selamat malam. Baik. Pak Wamen, mungkin saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Sampai di hari ketiga ini, apakah masih sama jumlahnya 47 kader dari PDI Perjuangan yang seluruhnya adalah kepala daerah begitu ya, masih belum hadir di retret di Magelang, Pak Wamen? Masih sama 47 orang yang kita harapkan hadir berdasarkan catatan data kepala daerah sampai hari Minggu malam ini belum hadir di lokasi retreat di Akademi Militer. Baik, sejauh ini Pak Wamen, komunikasi yang mungkin sudah dijalin antara mungkin perwakilan dari PDI Perjuangan dengan pihak Mendagri, ini seperti apa? Saya kira semuanya dalam posisi menunggu dengan tentunya harapan yang sama bahwa kepala daerah yang belum bergabung akan bisa segera bergabung untuk mengikuti rangkaian pembekalan di Magelang yang sangat penting ini dan sangat bermanfaat dan ditunggu juga oleh semua yang ada di sini, karena pasti yang belum bergabung di sini memiliki kedekatan, persahabatan, hubungan kerja, dan ada prospek kemungkinan bersinergi di masa depan, dan tentunya akan sangat menambah nilai apabila yang belum bergabung ini juga kemudian entah malam ini atau besok ini bisa bersama-sama dengan kami di sini. Baik, tapi ada tidak komunikasi di Mendagri begitu ya, mungkin langsung dengan Ibu Megawati Soekarno Putri atau Mas Pramono Anung begitu, Pak Wamen? Ya, komunikasi itu dibangun dengan semua, dijaga. Tidak mungkin dalam situasi seperti ini semua menutup diri. Yang penting kita bisa sama-sama melakukan komunikasi yang intensif untuk bisa sesegera mungkin mencari titik temu. Saya kira seperti itu. Dan kemarin seperti yang sudah kita ketahui bersama, Pak Heri Heriawan telah menemui teman-teman yang belum bergabung, dan ada kesamaan cara pandang yang menganggap bahwa retret di Magelang ini penting untuk semua dan berharap untuk bisa bergabung sesegera mungkin di Magelang ini. Baik, tapi mungkin kalau tadi saya sedikit mengutip ya statement dari Prof. Henry Subiakto bahwa mereka yang kemudian ini tidak hadir ini sebenarnya tidak bisa dipersalahkan, Pak Wamen. Nah, kalau mungkin dari secara aturan konstitusional terlebih dahulu, ini akan ada sanksi tidak sih yang kemudian akan dijatuhkan kepada mereka yang tidaknya tidak atau bahkan terlambat datang ke retret ini, Pak Wamen? Sebetulnya apa yang dilakukan hari ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian juga ada turunan-turunannya yang memandatkan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan politik dalam negeri, peningkatan kapasitas kepemimpinan dari aparatus di daerah. Ini adalah kewajiban kami begitu. Dan tentu apabila tidak mengikuti ini, ruginya itu ada pada teman-teman pemerintahan daerah sendiri yang semestinya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perspektif kepemimpinan, pemahaman tentang pemerintah pusat, tugas, kewenangan, dan banyak hal-hal penting lainnya begitu. Namun demikian tentu kami memiliki juga beberapa mekanisme apabila tidak mengikuti pembekalan kali ini, bisa mengikuti kloter berikutnya untuk pembekalan kepala daerah sambil nantinya menunggu keputusan MK. Jadi ikut dengan gelombang berikutnya pasca keputusan MK. Baik, saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam hal kemarin ya, sudah berkonsolidasi, ini apa sebenarnya yang ditunggu? Karena para kader ini juga diminta ternyata untuk tetap bersiaga di area Magelang yang kemudian ini tidak jauh dari lokasi retret begitu. Prof. Burhan, silakan. Ya, memang muncul banyak spekulasi ya, mengapa PDI Perjuangan tidak tegas saja melarang kadernya yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024 untuk tidak hadir.
Jadi dalam surat yang ditandatangani oleh Ibu Mega sebagai Ketua Umum, itu memang alasan yang disebut sangat eksplisit ya, menindaklanjuti berkaitan dengan apa yang diklaim sebagai kriminalisasi hukum Sekjen PD Perjuangan. Jadi bukan karena alasan inefisiensi anggaran atau bukan karena alasan militerisasi sipil, tapi lebih karena faktor penahanan Sekjen PD Perjuangan, itu satu. Yang kedua, karena tidak ada penegasan untuk hadir dalam acara retreat, tetapi yang disebut adalah penundaan dan diminta untuk standby berkaitan dengan keputusan lebih lanjut kalau misalnya PD Perjuangan mengambil keputusan untuk memerintahkan untuk hadir, itu yang kemudian menimbulkan banyak gosip kan di belakang layar. Apakah surat itu bagian dari tarik ulur di belakang layar? Nah, saya atau Bung Prof. Henry tidak tahu ya apa yang berada di belakang layar, karena itu bagian dari politik dramaturgi ya, backstage, itu tidak bisa akses apa yang ada di belakang layar, meskipun media beberapa kali melemparkan semacam spekulasi apakah ini bagian dari tarik menarik berkaitan dengan penahanan Mas Hasto gitu ya. Tapi lagi-lagi yang saya tangkap memang ada semacam tarik menarik di belakang layar, tetapi yang saya khawatirkan itu kepala daerah dari PD Perjuangan ini, karena hubungan mereka setelah dilantik itu lebih banyak dengan pemerintah pusat untuk urusan governability. Jadi ada yang disebut dengan istilah executive toolbox, dan itu bisa dipakai oleh pemerintah pusat, terutama dalam relasinya dengan pemerintah daerah. Jangan lupa pemerintah daerah itu banyak yang masih disubsidi oleh pemerintah pusat berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil ya, DBH. Itu kalau misalnya pemerintah pusat menjadikan ketidakhadiran dalam acara retreat ini sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, itu kasihan juga kepala daerah dari PD Perjuangan, karena mereka pada dasarnya tidak ingin berada dalam situasi di tengah-tengah ya, gajah bertarung pelanduk mati di tengah. Jadi sebenarnya pengen ada kepastian supaya tidak menjadi semacam, kalau istilah Prof. Henry tadi, pion gitu ya, yang ada di tengah ketika menteri atau ratu bertarung, kalau kita analogikan dalam bidak catur ya. Jadi ini posisi yang terus terang sangat sulit buat mereka. Jadi saya bisa memahami kalau misalnya ada 4 atau 5 kepala daerah yang akhirnya mengambil keputusan untuk ikut retreat tanpa menunggu keputusan lebih jauh berkaitan dengan penarikan surat instruksi dari Ibu Mega. Baik, Prof. Burhan, kalau tadi sudah disebutkan bahwa sebenarnya ini kepentingannya juga balik-balik lagi kepada mereka yang sudah terpilih sebagai kepala daerah begitu, dan akan menjadi bumerang ketika mereka mungkin tidak tergabung dan tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik, baik itu sesama kepala daerah maupun dengan pemerintah pusat. Nah, itu tadi berkaitan dengan materi-materi ya tentunya ya. Saya juga penasaran seperti apa sebenarnya kemudian materi yang akan dihadirkan besok di hari keempat. Agendanya apa saja Pak Menteri, tapi mungkin boleh dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung kembali ke Pak Wamen Dagri. Pak Wamen, ini kalau dibandingkan dengan hari-hari yang sudah berlalu ya, 1, 2, dan 3, ini besok memasuki hari keempat, agenda apa yang membedakan untuk besok, Pak Wamen? Gini, jika dibandingkan dengan pembekalan kepala daerah di masa lalu, maka sekarang itu beda sekali. Dulu ketika saya ikut pembekalan yang sama ketika baru mulai jadi wali kota, itu pembicaranya itu sebagian besar itu eselon 1, agak jarang itu menteri-menteri yang langsung. Nah, tetapi kali ini semua pembicara itu menteri, koordinator, panglima TNI, jaksa agung, Kapolri, ketua KPK, BPK, BPKP gitu ya. Jadi betul-betul pembicara-pembicara yang sangat otoritatif begitu ya. Nah, jadi mulai ini malam ini sebentar lagi akan mulai sesi Ibu Sri Mulyani, besok sesi para Menko Polkam, Menteri Koordinator Bidang Hukum, dan juga Menteri Perekonomian gitu. Jadi artinya ini momentum yang sangat penting untuk kepala daerah untuk bisa mendapatkan pembekalan dari tangan pertama terkait dengan tidak saja tugas pokok dari kepala daerah, tapi isu-isu yang terkait dengan kebijakan pusat dan hubungannya dengan daerah.
Kalau pembekalan tersebut diberikan secara langsung oleh apa ya istilahnya, para narasumber atau para pembicara secara langsung kepada calon ataupun yang sudah ditetapkan sebagai kepala daerah, ini akan rugi dong mereka kalau tidak hadir, artinya Pak Wamen? Iya, pasti jauh lebih beruntung untuk hadir langsung di sini. Konsekuensi apa kira-kira yang akan diterima bagi mereka yang terlambat atau tidak hadir dalam retret kepala daerah ini, Pak Wamen? Konsekuensinya ikut kloter pembekalan berikutnya. Kapan Pak? Mungkin sudah bisa diinformasikan untuk kloter berikutnya? Setelah keputusan MK keluar untuk gelombang berikutnya yang sedang berperkara di MK. Apakah lokasinya sama? Akan di Magelang juga kah? Atau bagaimana untuk memudahkan mobilisasi mereka yang tidak hadir ini, Pak Wamen? Belum tahu, masih kita lihat berapa jumlahnya nanti. Kita pasti akan menyesuaikan begitu. Baik, Pak Wamen terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, Pak Terima Wamen. kasih Tiara, terima kasih. Baik. Saya ke Prof. Henry ya, ini ada sejumlah konsekuensi yang tentunya akan diterima oleh mereka yang kemudian ini tidak hadir. Apakah itu tidak dibaca begitu oleh PDI Perjuangan? Artinya mereka tidak bisa menjalin komunikasi sesama kepala daerah seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Wamendagri, begitupun juga mungkin dengan pemerintah pusat, begitu Prof? Ya, tentu PDIP memperhitungkan itu semua karena tadi memang ini penting sekali gitu ya, dilihat dari narasumbernya menteri-menteri, menteri koordinator dan sebagainya. Tapi PDI juga penting sekali memberikan sikap yang tegas ketika sekjennya itu menurut mereka ya quote and quote diperlakukan kriminalisasi karena mereka yakin bahwa persoalan Pak Hasto itu bukan persoalan terkait hukum politiknya atau hukum yang terkait korupsinya yang menyebabkan dia harus dipenjara, tapi persoalan politik kan begitu kan. Maka sekarang adalah sikap ini adalah bagian dari solidaritas bahwa Pak Hasto tidak sendirian. Coba bayangkan kalau PDIP itu lalu ngikuti pemerintah saja begitu ya, seolah-olah PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia, sekjennya dikriminalisasi, dia tidak memberikan sikap solidaritas, itu PDI juga namanya jelek di depan konstituen mereka. Makanya sekarang PDIP ini ingin menunjukkan bahwa ini Hasto ini diperlakukan tidak baik. Maka kami juga harus mengambil sebuah sikap politik, yaitu apa? Kalian boleh atau kata kader-kader boleh ikut, tapi tunda dulu. Ini sebagai bagian dari istilah itu dari bahwa Hasto tidak sendirian gitu ya. Baik. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan dari PDI Perjuangan begitu? Oh iya, ini pesannya di front state tadi kalau istilahnya Mas Burhanuddin Muh tadi, di front state-nya jelas bahwa PDIP ini pada posisi yang berseberangan, bahwa tidak mengikuti begitu saja. Dan itu bagian dari solidaritas kan begitu. Tapi backstage-nya seperti apa semua orang nggak tahu apa yang komunikasi. Tapi yang jelas ini memang ada poin tersendiri bagi masyarakat, bagi pengamat melihat PDIP. Wah, PDIP memang tidak diam saja ketika kadernya yang menjadi sekjen itu diperlakukan seperti itu. Dan ini adalah sikap yang keras. Ini saya lihat sikap keras ini. Dan tentu saja ini akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Sekarang Pak Prabowo mau apa? Mau membiarkan begitu saja partai terbesar itu merasa di luar atau berhadapan-hadapan dengan kekuasaan pemerintahannya, atau Pak Prabowo bagaimanapun juga melirik bahwa ini jumlahnya besar loh ini. Ini 47 tadi kan sebenarnya masih sebagian aja. Kalau yang tercatat kan sekitar bisa lebih dari 100 yang ini kepala daerah itu kan. Belum lagi DPR-nya ada 110 DPR dari PDIP. 110 orang di DPR itu suara yang cukup besar gitu loh. Dan itu kalau malah justru dikatakanlah dia tetap dimusuhi dengan dikeroyok partai-partai, akan lebih besar lagi. Di Indonesia itu kalau dikeroyok itu biasanya membesar gitu ya. Makanya ini kalau PDI berposisi menjadi semacam korban keroyokan itu malah akan mendapatkan katakanlah simpati-simpati dari warga atau konstituen-konstituen yang dulunya mungkin bukan dari mereka bisa masuk ke mereka. Oke, baik. Saya ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau kita ketahui saat ini sudah ada sejumlah elit partai begitu ya yang kemudian ini berdatangan ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri. Prof, apakah ini ada juga kaitannya dengan dilarangnya para kader yang sebagai kepala daerah ini untuk mengikuti retret?
Ya jelas ya, Tiara. Jadi menurut saya ini bagian dari politik belakang layar yang kita tidak punya akses eksklusif untuk mendapatkan apa yang terjadi di drama backstage ini. Tetapi lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya Mas Hasto ya buat PD Perjuangan. Karena kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, politisi apalagi sekjen kalau tersangkut kasus korupsi di KPK itu biasanya langsung diganti oleh ketua umum masing-masing. Jangan lupa misalnya John Plate ya, sekjen Nasdem, itu langsung diganti setelah tersangkut kasus korupsi ya. Kemudian Idrus Marham, sekjen Partai Golkar, tak lama kemudian juga terjadi pergantian posisi orang nomor 2 di partai. Dalam kasus Mas Hasto, PD Perjuangan bukan sekedar mempertahankan, dan Ibu Mega mengatakan tidak mengganti, bahkan tidak menyebutkan siapa PLT-nya. Langsung dipegang, diambil alih oleh Ibu Mega. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi juga melakukan perlawanan. Jadi kalau kita baca surat instruksi Ibu Mega, itu narasi yang disebut bukan narasi yang lain kecuali apa yang disebut oleh Ibu Mega sebagai kriminalisasi hukum sekjen PD Perjuangan. Jadi kita mau tidak mau melihat ini sebagai babak baru PD Perjuangan dengan pemerintah yang punya konsekuensi plus minus tentu saja ya. Ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya. Secara positif buat masyarakat sipil ini kabar baik karena sebelum kasus ini terus terang kita menangkap ambiguitas posisi dan sikap PD Perjuangan terkait dengan Pak Prabowo. Jadi mereka menyebut dengan istilah mitra strategis pemerintahan Pak Prabowo. Bahkan ada katakanlah kader informal PD Perjuangan yang ada di Menko pemerintahan Pak Prabowo. Jadi masyarakat sipil seperti kehilangan kawan di parlemen, terutama dalam menyuarakan checks and balance. Nah dengan apa yang terjadi belakangan, terutama pasca penahanan Mas Hasto, itu secara positif masyarakat sipil punya kolega di parlemen untuk menyuarakan satu fungsi penting demokrasi, yaitu fungsi pengawasan terhadap eksekutif ya. Itu sisi positifnya. Sisi positif yang lain mungkin buat PD Perjuangan ya tentu saja ada aspek positif kalau misalnya tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pak Prabowo, maka insentif elektoralnya akan diambil sepenuhnya oleh partai yang tegas mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Nah sebelumnya kan PD Perjuangan tidak tegas. Lain ketika misalnya presidennya Pak SBY waktu itu jelas PD Perjuangan berada di luar. Sampai kasus Mas Hasto muncul, posisi PD Perjuangan itu sangat ambigu. Nah sekarang jelas. Nah negatifnya nih ya, tentu saja posisi tadi ya rentan terhadap isu kriminalisasi hukum. Saat yang sama juga PD Perjuangan harus siap untuk menerima konsekuensi atas penundaan kadernya dalam acara retreat. Misalnya nih ya, Ritiara nih, contoh yang paling sederhana. Tapanuli Tengah, itu bupati terpilihnya Masinton Pasaribu. Betul. Itu 80% APBD-nya itu dari pemerintah pusat. Cuma 20% saja yang bisa di-cover dari PAD Pemda setempat. Bahkan untuk urusan belanja pegawai itu masih disuapi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya kader-kader PD Perjuangan yang menjadi kepala daerah ini ya itu dianggap melakukan pembangkangan karena tidak hadir. Nah tadi di acara TV sebelah Bung Bima menyebut stick and carrot. Di TV One tadi nggak disebut ya kata-kata itu ya, tetapi ada kata-kata stick and carrot buat mereka yang hadir atau tidak hadir. Nah ini artinya ada pesan ini yang tentu saja punya konsekuensi yang tidak mudah, terutama buat kepala daerah yang tidak hadir dalam acara retreat karena mengikuti ya instruksi dari ketua umumnya. Baik, nanti akan seperti apa kemudian ini Pak Prabowo menyingkapi beberapa kepala daerah ya yang tidak bisa hadir dalam retreat beberapa hari di awal ini seperti itu ya Mas Burhan ya. Nanti kami akan kembali untuk Anda dan kita akan bahas lebih lanjut pemirsa berkaitan dengan hal ini. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.
Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung kembali ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau tadi sudah dijelaskan begitu ya, apa saja konsekuensi yang kemudian ini akan didapati oleh para kepala daerah yang kemudian ini tidak hadir dalam retret. Tapi Anda melihat Pak Presiden Prabowo ini menyangka tidak sih kalau dampak yang terjadi akan sejauh ini? Dugaan saya tidak ya, karena Pak Prabowo kan punya hubungan yang baik dengan Ibu Mega. Bahkan kita tahu 2009 Pak Prabowo maju sebagai cawapresnya Ibu Mega. Jadi mungkin di luar dugaan Pak Prabowo, reaksi atau respon Ibu Mega terkait dengan kasus Mas Hasto sekeras itu. Ya. Tetapi lagi-lagi ini bagian dari politik ya. Dan sepertinya Ibu Mega sudah menduga tanda-tandanya ketika terjadi kemesraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam acara hari ulang tahun Gerindra beberapa waktu lalu ini. Tak lama kemudian terjadi putusan penolakan terhadap gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Hasto yang kemudian berujung pada penahanan dirinya sebagai tahanan KPK ya dalam dua kasus, dua sprindik sekaligus. Jadi lagi-lagi ini isu yang menarik secara politik tentu saja. Dan tadi Detikcom mengabarkan potensi terjadinya kegagalan komunikasi di belakang layar karena Mas Pramono yang sebelumnya ditunjuk sebagai penjembatan ya antara pemerintahan Prabowo dengan PD Perjuangan, bahkan juga menjadi semacam jembatan buat mengkomunikasikan kebijakan DPP PD Perjuangan dengan para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah kaitannya dengan retreat itu. Konon menurut berita sudah kembali ke Bandara Internasional Jogja. Artinya kalau betul kabar yang disiarkan oleh media bahwa Mas Pram yang sempat berada di kafe hanya beberapa meter dari lokasi acara retreat itu kembali ke Jogja, kemungkinan terjadi kegagalan cari titik temu antara Presiden Prabowo dengan Ibu Mega. Dan ini konsekuensinya tentu buat kepala daerah ada 40-an lebih tadi makin terkatung-katung karena mereka sudah berada di Magelang tetapi takjua instruksi penundaan dicabut, saat yang sama acara retreat sudah berlangsung 3 hari nih. Iya. Jadi ini memang posisi yang sangat sulit ya buat kepala daerah karena mereka urusan governability-nya kan lebih banyak berurusan dengan pemerintah pusat ketimbang dengan DPP. Nah pada titik itu saya masih bisa memaklumi kalau misalnya ada 4 sampai 5 kepala daerah dari PD Perjuangan yang akhirnya memutuskan untuk ikut serta retreat. Ya. Tadi saya lihat Bupati Lebak ya itu ikut, ya. Kemudian Bupati Brebes, Bupati Malang. Ya. Jadi ini beberapa kepala daerah yang melakukan semacam tanda kutip pembangkangan ya, karena ikut retreat tanpa menunggu terlebih dahulu restu dari Ibu. Baik, Prof. Henry, kalau Anda melihat ini seperti apa? Arahnya nanti akan kemana nih kalau sudah ada satu perwakilan yang diduga ditarik begitu ya, bisa dikatakan begitu. Nanti siapa yang akan menjembatani antara PDI Perjuangan dengan pemerintah? Itu yang pertama. Dan kemudian ini kalau toh nanti akan tetap jadi mengikuti retret, kira-kira kapan Prof? Ini sudah masuk hari ketiga. Saya mau membicarakan tentang hubungan PDI dan pemerintah. Oke, silakan. Saya melihat bahwa Pak Prabowo itu belakangan ini itu ingin membranding dirinya sebagai tokoh nasional yang bisa dekat dengan siapa saja. Termasuk dengan Caimin, dengan ketua-ketua partai yang banyak itu, dan juga dengan Pak Jokowi. Ya, dia orang yang bisa dekat ke sana. Ya. Saya yakin bahwa ke depan juga akan bisa juga dia bertemu dengan Bu Megawati. Karena tadi seperti kita ketahui juga Mas Burhan juga mengatakan hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo itu kan bagus. Ya. Bahkan yang menarik katakanlah Pak Prabowo ketika stateless di Jordania itu juga Bu Mega. Ya. Dan itu ada tokoh-tokoh yang waktu itu ada di balik layar lah, ada yang melaksanakan. Ada Pak Luhut, ada Pak Ian Santoso Perdana Kusuma, anaknya Pak Halim Perdana Kusuma, itu kepala BAIS waktu itu yang mengurus bagaimana Pak Prabowo bisa balik ke Indonesia. Ya. Nah artinya apa? Pak Prabowo punya hubungan karena dia diselamatkan oleh Bu Mega. Tapi jangan lupa dia juga dijadikan jenderal oleh Presiden
Jokowi yang menjadikan Menteri Pertahanan, dan dia udah selesai, dia bintang 3, jadi Menteri Pertahanan itu bintang 4. Jadi jenderal penuh oleh Pak Jokowi, jadi presiden lagi oleh Pak Jokowi. Sama Pak Jokowi dia dekat. Tapi saya yakin dengan Bu Mega juga dekat. Tapi gara-gara kasus ini nampaknya bisa agak sulit karena Bu Mega ini bukan orang yang mudah juga ditekuk hatinya. Ketika dia sudah merasa bahwa dirinya diperlakukan tidak adil, ya seperti sekarang yang terjadi kan begitu. Nah, ini memang membutuhkan orang yang bisa menjadi mediator ya. Tadi Pak Pramono Anung yang diharapkan bisa jadi mediator. Ternyata balik ke arah Jogja tapi nih. Tapi udah balik ke arah Jogja. Maka mau tidak mau harusnya Pak Prabowo sendiri. Bagaimanapun juga Pak Prabowo harus ingat, kalau nggak ada Bu Mega stateless dia di Jordania. Ya gitu kan. Nah, ini perlu dipikirkan oleh Pak Prabowo, dan supaya Pak Prabowo kembali bahwa membranding dirinya bisa menjadi pemersatu elit-elit politik benar-benar dilakukan. Itu yang perlu dilakukan. Nah, terakhir tentang konsekuensi. Memang yang dikhawatirkan kepala-kepala daerah itu adalah hubungan dengan pusat itu kalau sudah menyangkut tentang anggaran. Sehingga itu pasti mereka khawatir. Tapi kalau anggaran kemudian nanti dipersulit atau dipersempit gitu ya oleh pemerintah pusat, itu juga dampaknya juga pada pemerintah Pak Prabowo, bahwa seolah-olah Pak Prabowo bukan negarawan, kan begitu kan? Oh, ternyata dendam juga dengan kepala-kepala daerah yang tidak ikut retreat kan begitu. Ini catatan-catatan yang perlu menjadi literasi bagi masyarakat untuk menilai PDIP maupun menilai Pak Prabowo maupun juga menilai kalangan kepala-kepala daerah itu. Oke, baik Prof. Henry, ini tentunya intinya kita masih harus menunggu begitu ya bagaimana kemudian ini kebijakan baru yang nantinya mungkin akan dikeluarkan begitu ya oleh Bu Megawati Soekarno Putri begitu berkaitan dengan banyaknya kader dan juga kepala daerah ini nanti akan jadi gabung retret atau tidak. Betul. Baik, terima kasih banyak Prof. Henry dan juga Prof. Burhan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Baik, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda pemirsa dengan sejumlah informasi bersama dengan rekan saya Maria Asegaf. Silakan Maria. Ya pemirsa, seorang siswa SMK di Padalarang, Jawa Barat diduga tewas tertusuk pisau yang dipakai saat latihan pentas seni yang digelar di sekolahnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Aksi kekerasan seorang pegamen di mobil angkutan kota di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Pelaku membuat keonaran dan menendang salah satu penumpang angkot. Keributan ini memang berawal saat pelaku menaiki angkot dari depan sebuah pusat perbelanjaan di kota Bogor, Jawa Barat. Diduga sopir dan kernet angkot yang melihat gelagat pelaku menolak keberadaan pria tersebut di dalam angkot. Tak terima mendapatkan tatapan dari kernet angkot, pelaku yang diduga dalam keadaan mabuk tersebut kemudian membuat keonaran dan melakukan kekerasan di dalam angkot hingga membuat histeris penumpang lain. Pelaku pun kabur setelah sempat menendang salah satu penumpang. Petugas Reskrim Polsek Bogor Tegah berhasil menangkap pelaku di rumahnya terkait dengan narasi di media sosial bahwa ada seorang ibu hamil dan orang tua yang ikut menjadi korban. Hingga saat ini memang belum ada pihak yang membuat laporan. Saya mau ngamen, bukan sekarang. Sementara itu pemirsa, 4 hari pasca meninggalnya siswa SMK Dharma Pertiwi Padalarang Muhammad Rofik Dafirli, keluarga korban meminta mengusut tuntas kasus kematiannya. Diketahui korban meninggal saat sedang berlatih pentas seni memerankan adegan mengakhiri hidupnya yang diduga menggunakan pisau asli. Keluarga korban menuntut kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut yang menyebabkan meninggalnya Muhammad Rofik Dafirli. Ibunda korban, Ade Kartini, mengaku sehari-hari anaknya rutin ke masjid dan juga rajin mengaji. Sebelum meninggal, korban malah sempat pamit dan izin kepada ibundanya meski sempat dilarang sang ibu, namun korban tetap bersikeras pergi. Seperti diketahui bahwa korban Muhammad Rofik Dafirli, siswa SMK Dharma Pertiwi Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini sudah mengikuti latihan pentas seni di sekolahnya pada Kamis lalu.
Ya, kami ajak Anda memperbarui mengenai informasi ini. Sudah bergabung bersama dengan kami ada Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, kami ingin tahu sebenarnya kronologi aslinya seperti apa Pak hingga kemudian terjadi kecelakaan ini. Baik, perlu disampaikan bahwa sampai dengan saat ini kami dari jajaran Polres Cimahi sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 15 orang, yaitu yang terdiri dari guru-guru yang hadir pada saat kejadian serta rekan-rekan korban. Perlu disampaikan dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh beberapa saksi bahwa kejadian ini ya berawal dari adanya kegiatan pentas seni yang dilakukan oleh siswa kelas 12 jurusan teknik jaringan komputer dan teknik konstruksi dan perumahan. Dalam kegiatan tersebut mengambil tema kenakalan remaja. Nah, kemudian korban bersama rekan-rekannya memerankan peran terkait dengan kenakalan remaja, di mana korban ini memerankan menjadi seorang siswi yang seolah-olah frustasi akibat kenakalan remaja. Nah, sebenarnya kejadian saya ulangi bahwa korban bersama dengan teman-temannya itu sudah melakukan kegiatan ini dari latihan itu sudah sebanyak 9 kali latihan. Namun pada kegiatan prakteknya ya, itu korban menggunakan gunting asli. Dalam latihannya korban ini menggunakan jarum, di mana pada saat adegan bunuh diri ya sebenarnya memecahkan balon yang ada di dada dan di perut menggunakan jarum penitik. Jadi selama latihan 9 kali latihan itu menggunakan jarum penitik untuk memecahkan balon yang ada di dada dan di perut. Kemudian pada saat kejadian tersebut, kegiatan yang berikutnya setelah kegiatan yang ke-10, korban sama teman-temannya sebelum kegiatan yang ke-10 ini, korban sempat meminjam gunting asli kepada salah satu saksi. Baik, Pak Kapolres, artinya kemudian pada saat kejadian ini betul yang digunakan adalah gunting asli. Apakah ini memang sesuai dengan rencana awal ataukah ada yang janggal di sini, dan mengapa hal ini kemudian diperbolehkan oleh pihak sekolah, Pak Kapolres? Baik, sebenarnya untuk alat peraga sendiri sudah dipersiapkan oleh pihak sekolah, yaitu menggunakan penitik, jarum penitik. Nah, namun peminjaman gunting yang dipinjam oleh korban itu tanpa sepengetahuan dari pihak sekolah, karena pada saat sebelum pentas terjadi yang bersangkutan langsung melakukan meminjam pada salah satu saksi yang memang ikut pada saat kegiatan tersebut. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa proses penyelidikan yang kami lakukan adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasilnya seperti apa, Pak? Apakah ini memang murni kecelakaan ataukah ada kelalaian atau pembiaran di sana? Baik, untuk sementara kami belum bisa menyimpulkan karena besok kami masih akan melakukan pemeriksaan, diantaranya kepada kepala sekolah, kemudian guru penanggung jawab kegiatan tersebut, serta kami pun nanti akan berkoordinasi dengan dinas terkait ya, dinas pendidikan serta dari saksi ahli pidana ya, untuk secara komprehensif kita bisa mengetahui duduk permasalahan yang terjadi. Kemudian kami pun juga melakukan kegiatan scientific of investigation dengan kita melakukan pemeriksaan terhadap HP yang dimiliki oleh korban.
Oke, baik. Kami akan tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan lebih lanjut. Pak Kapolres, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto. Selamat malam, Pak Kapolres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pak Kabar Indonesia Malam akan jeda. Terlebih dahulu saja kami akan kembali dengan informasi duel carok antar dua warga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Duel berdarah ini kemudian mengakibatkan satu korban tewas. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi, usai jeda. Anda kembali di Pak Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Duel carok antar dua warga terjadi di Lumajang, Jawa Timur, di mana kemudian duel berdarah ini, pemirsa, mengakibatkan satu korban tewas dan korban lainnya pun kritis hingga kemudian harus dirawat intensif di rumah sakit. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif duel carok ini. Peristiwa duel antar warga menggunakan senjata tajam atau carok terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu siang. Duel berdarah ini melibatkan dua warga yang bertetanggaan. Akibat duel ini keduanya mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto untuk mendapatkan penanganan medis. Salah satu korban atas nama Mari tewas setelah mendapat perawatan di rumah sakit karena luka parah di bagian kepala dan sekujur tubuh. Hingga kini polisi masih berupaya mengetahui penyebab dan motif terjadinya duel carok antar dua warga tersebut. Kalau permasalahannya apa? Nah, itu masih dalam penyelidikan ya rekan-rekan, soalnya kami baru juga dapat laporan tadi jam 10 setelah kejadian. Satu korban meninggal? Satu korban meninggal, untuk terlapor juga dalam keadaan kritis. Sementara itu, salah satu korban lainnya, Nito Markum, mengalami luka serius dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, Lumajang. Kasus duel berdarah ini kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Masih dari wilayah Jawa Timur, pemirsa, viral video amatir pemotor sengaja menabrakkan diri ke kereta api hingga kemudian tewas mengenaskan di Probolinggo. Diduga korban bunuh diri karena mengalami depresi. Dari barang Iku pancet iku. Ya, Anda saksikan ini adalah rekaman video amatir detik-detik saat seorang pemotor yang sengaja berhenti di tengah rel kereta api. Pada waktu itu kondisi palang pintu sudah tertutup dan pengendara lain pun berhenti di tempat sesuai dengan aturan. Namun spontan ketika melintas kereta api Probowagi relasi Surabaya ke Tapang Bajuwangi pun dengan kecepatan tinggi dari arah utara ke selatan. Justru korban tak menghindar namun menabrakkan diri hingga terpental hampir 100 meter. Motor korban pun hancur berantakan dan terseret di bumper lokomotif. Diketahui pengendara motor bernama Budi Setio Rahman berusia 31 tahun tersebut merupakan warga Kebonsari Kulon, tewas seketika di lokasi kejadian. Diduga korban mengalami depresi usai bertengkar dengan sang istri sehingga kemudian nekat mengakhiri hidupnya. Pihak kepolisian masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Sementara itu, pemirsa, polemik Ben Sukatani dengan institusi polisi terus bergulir. Setelah tanda pagar, aneka postingan dan komentar di media sosial pun aksi offline mendukung band bergenre punk new wave ini digelar di alun-alun Purbalingga. Masa aksi pun sempat berkonfrontasi dengan polisi. Konfrontasi dengan personil kepolisian yang berjaga dalam aksi terjadi sesaat setelah massa berkumpul. Mereka mendatangi personil sambil menyanyikan lagu Bayar, Bayar, Bayar. Mereka juga mengacungkan aneka poster berisi dukungan kepada band asal Purbalingga, Sukatani. Koordinator aksi akhirnya meminta massa untuk tenang dan kembali ke arena orasi. Beragam orasi digelar dari berbagai perwakilan kelompok. Terbanyak adalah para punker dengan pakaian ciri khas mereka. Aksi simpatik juga dilakukan saat Sukatani tampil
yakni membagi-bagikan sayur kepada warga serta flyer berisi dukungan kepada kebebasan bersuara dan berkarya. Mereka menyebut ada indikasi intimidasi kepada personil Sukatani. Bayar, ya sebenarnya itu adalah bagian dari kritik dari kepada institusi kepolisian gitu. Itu di sana ada indikasi intimidasi dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita bersolidaritas kepada teman-teman Sukatani dan juga kepada teman-teman lainnya supaya nggak takut untuk bersuara dan berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap institusi kepolisian ataupun pemerintah. Dukungan juga datang dari Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif yang menawarkan kesempatan kepada vokalis band Sukatani untuk kembali mengabdi di sekolah-sekolah di Purbalingga sebagai guru. Sebelumnya, Novi, vokalis band Sukatani, dikabarkan telah dinonaktifkan statusnya sebagai guru akibat kontroversi lagu band Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar. Band Sukatani yang berasal dari Kabupaten Purbalingga dan juga berkaitan dengan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar. Saya, Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga, dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Insya Allah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan siap mensupport. Band Sukatani menghebohkan jagat maya setelah muncul mengunggah permintaan maaf kepada polisi di akun resmi media sosial mereka. Hal tersebut dilakukan band Sukatani terkait lagu Bayar, Bayar, Bayar yang dirilis medio 2023 lalu. Sontak muncul gerakan dengan tagar Kami Bersama Sukatani sebagai bentuk pembelaan kebebasan berkarya dan bersuara. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta mulai pengerukan serentak 17 sungai dan kanal di Jakarta. Sistem polder baru dan penambahan pompa baru pun juga mulai digarap untuk pengendalian banjir. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memimpin apel siaga Jakarta di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara. Apel siaga Jakarta atau Siap Jaga Jakarta ini menandai dimulainya pengerukan di 17 sungai dan kanal-kanal di Jakarta. Siaga Jakarta dilaksanakan oleh ribuan personel pasukan biru, dinas sumber daya air, dan pasukan pelangi dari berbagai dinas. Ribuan personel diterjunkan untuk mengeruk aliran sungai dan memperdalam bendungan serta waduk di Jakarta. Pengerukan dibantu oleh 122 unit alat berat dan 84 unit untuk penanganan banjir. Rano Karno pun menyatakan bahwa apel siaga Jakarta untuk memastikan koordinasi personel dan operasional infrastruktur berjalan dengan optimal. Hari ini kita bergerak bersama untuk melakukan pengerukan serentak di 17 sungai dan kanal pada 6 wilayah kota Kabupaten DKI Jakarta. Melalui apel siaga Jakarta, saya ingin memastikan koordinasi, kesiapan personil, serta operasional infrastruktur pengendali banjir seperti pompa, pintu air, drainase, serta kegiatan pengerukan kali, sungai, dan waduk dapat dilaksanakan dengan optimal. Tidak hanya itu, sejumlah program pengendalian banjir juga akan kita laksanakan, antara lain membangun sistem polder baru untuk pengendalian banjir, menambah jumlah dan kapasitas pompa air, baik yang statis maupun yang mobile, hingga membangun sesegera mungkin tanggul mitigasi rob untuk mengendalikan banjir rob pada 5 lokasi titik krusial sambil menunggu tanggul NCICD yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siap kembali maju menjadi Ketua Umum dalam Kongres 5 tahunan. Kesiapan AHY setelah muncul permintaan dari para DPD dan DPC Demokrat jelang Kongres yang digelar pada hari Senin esok.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu 38 perwakilan DPD Partai Demokrat se-Indonesia di kediaman AHY di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Pertemuan digelar menjelang Kongres 5 tahunan Partai Demokrat yang digelar hari Senin dan Selasa di Jakarta. AHY menyatakan dirinya siap maju menjadi ketua umum setelah muncul aspirasi dari 38 DPD, 10 DPC, dan perwakilan luar negeri. Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030. Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikat yang baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir ini. AHY juga menegaskan dukungan Partai Demokrat pada pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang memang harus segera kita carikan solusinya maupun yang jangka panjang, karena selalu ada urgensi hari ini tapi juga kepentingan jangka panjang juga harus bisa kita tata dari sekarang. Demokrat akan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya besar Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan hari ini. AHY menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Demokrat. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang adik tega membunuh kakak kandungnya sendiri di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan ini dipicu oleh sengketa warisan. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 2 mahasiswa di Kota Padang, Sidimpuan, Sumatera Utara menipu sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Penipuan dengan modus pembayaran uang kuliah tanpa ribet antri ini membuat pihak kampus mengalami kerugian luar biasa hingga mencapai 1,2 miliar rupiah. Aksi penipuan bermodus pembayaran uang kuliah ini terkuak saat pihak administrasi keuangan kampus menghubungi pihak bank untuk mencocokkan slip pembayaran mahasiswa di bank tersebut. Namun ternyata slip pembayaran tak sesuai dengan yang dikeluarkan pihak bank. Akibatnya kampus mengalami kerugian hingga mencapai 1,2 miliar rupiah. Kedua pelaku, NML dan MA ini tega melakukan aksi penipuan dengan mengaku sebagai pegawai bank. Atas perbuatannya, kini kedua pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polres Padang Sidimpuan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Oke, kami akan coba ajak Anda memperbarui hal ini bersama dengan AKBP Wira Prayatna, Kapolres Padang Sidimpuan. Selamat malam Pak Kapolres. Selamat malam Mbak. Ya, Pak Kapolres, informasi ini mengejutkan kita semua karena kerugiannya luar biasa, mencapai 1,2 miliar rupiah. Ini informasi awal seperti apa Pak? Berapa korban dan juga berapa lama pelaku melakukan aksinya? Baik, terima kasih Mbak. Berdasarkan hasil penyidikan, informasi yang kami peroleh dari pihak kampus UMTS dan mahasiswa, saat ini ada sekitar lebih kurang 273 mahasiswa. Namun ini masih tahap pendalaman, kemungkinan nanti akan ada update data terbaru. Seperti itu Mbak. Oke, dan sudah berapa lama Pak pelaku ini kemudian melakukan aksinya Pak? Ya, saat ini dalam pendalaman dari pihak kampus mengatakan bahwa data mereka itu terhitung dari 2023 sampai dengan 2025 ada perbedaan keuangan. Namun dari pihak pelaku ini mengatakan masih terhitung dari 2024 sampai dengan 2025. Namun ini masih dalam tahap pendalaman karena kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang bersumber dari pihak kampus, dari para mahasiswa dan tentunya juga dari pihak bank
terkait mengenai berapa lama sudah aksi ini berlangsung. Demikian, Mbak. Oke, artinya paling tidak ini sudah dilakukan lebih dari 1 tahun, Pak Kapolres. Mengapa hal ini kemudian tak terungkap, Pak Kapolres? Baik, terima kasih, Mbak. Ini terungkap berawal dari pada tanggal 19 Februari, pihak bendahara kampus UMTS ada menerima slip store dari mahasiswa sebanyak ada 6 transaksi. Nah, kemudian dari slip storean ini pihak bendahara mengecek kepada pihak perbankan, dalam ini pihak bank, dan mengetahui bahwa pihak bank menjelaskan bahwa slip storean yang diserahkan mahasiswa itu tidak terdaftar di pihak bank, seperti itu, sehingga ada kecurigaan. Kemudian pihak kampus menginformasikan ke kami, kemudian kita melakukan penyelidikan, kemudian mengecek mahasiswa itu, mahasiswa yang menyerahkan slip storean kepada pihak kampus, kemudian kita interogasi, mahasiswa mengatakan bahwa mereka membayar uang kuliah ini diserahkan kepada pelaku, yaitu inisial N dan M. Nah, seperti itu. Baik, siapa sih kedua pelaku ini, Pak? Ya, pelaku ini mereka statusnya juga mahasiswa di kampus tersebut. Satu sudah semester 14, satu lagi udah semester 6. Jadi mahasiswa UMTS juga, Pak. Demikian. Apakah kemudian pihak kepolisian juga mengetahui digunakan untuk apa uang yang jumlahnya fantastis ini oleh pelaku? Ya, berdasarkan hasil penyidikan, diketahui untuk hasil kejahatan ini para pelaku ada membeli barang-barang berupa pakaian, kemudian kendaraan bermotor, kemudian ada untuk jalan-jalan, kemudian terhadap salah satu pelaku kita interogasi, yang bersangkutan juga ada bermain judi online, Mbak. Demikian. Oke, baik. Kemudian jumlah korban yang luar biasa banyak ini, Pak, mencapai lebih dari 270 orang. Nasibnya bagaimana saat ini? Ya, nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kampus untuk tindak lanjut permasalahan ini, karena sampai saat ini pun dari pihak kampus akan masih terus mengaudit, mana tahu ada data-data baru, dan pihak kampus terus berkoordinasi dengan kami untuk membuat terang peristiwa ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kami akan tunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih banyak Kapolres Padang Sidempuan AKBP Wira Prayetna telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang adik tega membunuh kakak kandungnya sendiri di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan ini pun dipicu oleh sengketa warisan keluarga. Korban diduga dianiaya oleh adiknya sendiri berinisial F dengan senjata tajam hingga tewas. Akibat kejadian itu, korban yang diketahui bernama Hendra mengalami sejumlah luka pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi kejadian pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Pelaku dan korban merupakan kakak beradik yang sejak lama memang berkonflik soal warisan. Namun pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan terkait dengan motif pelaku menghabisi nyawa kakaknya tersebut. Saat ini pelaku telah diamankan polisi, di mana selain pelaku, petugas juga menyita sebilah senjata tajam jenis samurai yang digunakan untuk menghabisi korban. Usai olah TKP, jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit R. Syamsuddin SH untuk diotopsi. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat pemirsa ada informasi yang kemudian juga membuat geram banyak orang, di mana di Jakarta International
Stadium, maksud kami pemirsa, kami akan berbagi informasi dengan Jakarta International Stadium atau JIS yang resmi digunakan sebagai stadion yang bermain bagi tim sepak bola Persija Jakarta. Kabar gembira untuk Persija, di mana peresmian Stadion JIS untuk home base Persija ini bagian dari mewujudkan program 100 hari pertama kerja Gubernur Daerah Khusus Jakarta Prabowo Anung Rano Karno. Stadion JIS pemirsa, Jakarta International Stadium saat ini sudah resmi menjadi rumah bagi tim sepak bola Persija Jakarta. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PT Jakarta Properindo atau Jakpro dan PT Persija Jaya Jakarta sebagai pengelola klub. Direktur Utama Jakpro pun Iwan Takwin menyampaikan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya Jakpro sebagai badan usaha milik daerah yang mendukung program strategis pemerintah daerah khusus Jakarta. Tentunya diharapkan JIS tak hanya menjadi tempat bertanding saja tetapi juga pusat pertumbuhan ekosistem sepak bola Jakarta. Ya, kabar bahagia bagi Persija tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Doa untuk Negeri. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.